Oke lah, memang di Turki fokus ke latihan fisik. Masa gak ada sih sedikit banyak pembicaraan atau diskusi tentang rencana permainan? Ini kan bahaya banget. Ya mungkin teman-teman akan menilai Bung Binder ini lebay. Enggak, saya gak lebay sama sekali. Saya khawatir dan prihatin. Karena seharusnya, idealnya ya, ketika ada pemusatan latihan, itu bukan cuma latihan fisik, tapi ada juga sedikit banyak diskusi tentang strategi yang akan dipakai. Walaupun mungkin tidak secara rinci, tapi secara garis besar. Jadi para pemain itu paham apa tanggung jawab dan peran mereka di atas lapangan. Contoh di pertandingan terakhir lawan Libya, Justin Hubner bermain di tengah, tapi saya melihat lebih banyak dia berada di belakang. Kalau secara formasi kan dia bermain sebagai gelandang bertahan, tapi kok dia lebih banyak berada di belakang. Hasilnya apa? Bahwa pressing dari para pemain timnas Indonesia di tengah itu kurang. Dan kita tidak melihat ada pemain yang bisa menghubung lini tengah ke lini depan. Betul ada Ivar Jenner, tapi Ivar Jenner pemain yang lebih fokus dalam menutup ruang di lini tengah atau juga dalam membangun sebuah proses serangan secara cepat dengan mengandalkan passingnya, tapi bukan dari segi pergerakan. Marcelino dimainkan sedikit ke depan, kalau nggak salah di sektor sayap, tapi kan nggak jalan perannya. Nah artinya dalam 2 pertandingan lawan Libya memang ada beberapa percobaan yang dilakukan oleh Shin Tae-yong. Nah ini sangat beresiko sebetulnya. Karena dengan komposisi pemain yang sebetulnya tidak jauh berbeda dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, dari 2 pertandingan babak kualifikasi Piala Dunia 2026, seharusnya kan percobaan seperti ini udah gak perlu lagi dilakukan di uji coba. Oke, kalau mau ada percobaan mungkin bukan dengan mengubah posisi seorang pemain, tapi dengan rencana permainan yang akan nantinya dipakai di Piala Asia. Jadi seharusnya percobaan itu adalah berdasarkan taktik permainan. Tapi ya lagi-lagi nih saya ulangi, saya tidak melihat ada taktik dari timnas Indonesia dalam 2 partai uji coba tersebut. Oke lah, lagi-lagi alasannya adalah ini kan hanya uji coba. Ya biarin aja kalah. Oke. Tapi kalau kalahnya sudah 2 kali, apa gak kena mental dari para pemain? Ya kemungkinan besar akan kena. Nah nanti melawan Iran. Ya menang atau kalah gak masalah, kan uji coba juga. Kalau cara bermainnya di pertandingan uji coba ini belum benar, belum rapi, bahkan membingungkan bagi para pemain, sangat beresiko nanti. Cuma yang harus diperbaiki adalah konsep strategi bermain dari Shin Tae-yong ini apa? Harus jelas di lapangan. Di uji coba pertama lawan Libya 4-4-2 nggak jelas, nggak jalan main. Gitu. Dendi Sulistiawan di gelandang kiri. Lalu waktu babak kedua 4-3-3 Witan Sulaiman jadi bek kanan. Yang aslinya kan penyerang tuh. Kalau nggak sayap kanan, sayap kiri, ini bek kanan gitu. Jadi pertanyaan besar, ini Shin Tae-yong ini sedang eksperimen atau kebingungan? Mana yang lebih tepat? Eksperimenkah dia atau kebingungan? Kalau eksperimen, eksperimennya gagal. Karena baik 4-4-2 babak pertama maupun 4-3-3 akhirnya kan nggak karuan, kalah gitu loh. Jadi apakah dia kebingungan sehingga kemudian Witan di bek kanan, Dendi Sulistiawan yang aslinya striker jadi gelandang gitu. Jadi buat saya ini harusnya jadi catatan-catatan besar, terutama BTN, terutama Exco terkait kinerja performa timnas. Ini sudah 4 tahun loh Shin Tae-yong, bukan baru kemarin. Betul bahwa uji coba hasil bukan jadi tujuan utama, tapi jangan kalah 4-0 juga kali. Oh iya. Dan skor akhir adalah 1-2 untuk Libya. Tapi kalau saya melihat membandingkan dengan laga pertama di mana kita kalah dengan 0-4, ini jauh lebih baik. Lihat teman-teman, bagaimana STY itu belajar dari kekalahan telak pada laga pertama. Dan kali ini dia memainkan starting line up yang menurut saya ini oke, ya. Walaupun kita kebobolan 2 gol setelah kita mencetak gol. Mengejutkan di babak pertama, ada umpan yang sangat terukur baik dari seorang Ivar Jenner di menit ke-6 dan diselesaikan dengan baik oleh bek sayap kita, yaitu Jakob Sayuri yang bermain saya rasa luar biasa. Ya, saya memberikan angka 8 buat Jakob Sayuri pada pertandingan malam ini di Titanic Mardani di Antalya. Dan tentunya suatu hal yang baik ketika STY memainkan itu dengan Hernando Ari di bawah Mistar, bukan Sahrul yang bermain di bawah di laga pertama. Kemudian ada perubahan memang dengan kedatangan Elkan Bagot, memainkan kembali 3 back ya di belakang, dan ini saya pikir menjadi kekuatan yang harus dimainkan oleh STY dalam pertandingan terakhir ya melawan Iran pada tanggal 9 Januari akan datang, dan juga
bisa diteruskan dengan pertandingan di grup D di putaran final Piala Asia, baik menghadapi Irak, Vietnam, dan Jepang. Ada Elkan Bagot, ada Rizky Ridho dan Jordi Amat sebagai kapten yang bermain. Snabi memang tidak ditampilkan, tapi Yakob Sayuri ditampilkan di sisi kanan. Sangat bermain dengan mobile ya, luar biasa. Pratama Arhan mengisi posisi bek kiri. Dan STY mendorong Justin Hapner bermain ke tengah duet dengan Ivar Yana, dan ini berjalan oke ya, dibantu oleh Marcelino yang ada lebih ke depan tentunya. Ada Rafael yang bermain sebagai striker dan Witan ditampilkan sejak awal. Dan tentu saya harapkan nanti lawan Iran apapun hasilnya, ya sayang juga ya kalau kita nggak bisa lihat permainannya. Tapi ya yang penting mereka bermain rapi. Kalau sampai kebantai lagi, ya nanti kita tunggulah di Piala Asia bisa apa nanti lawan Irak. Lawan Irak itu kuncinya first match. Banyak yang menilai lawan Vietnam kuncinya enggak. Lawan Irak, kalau lawan Irak bisa menahan seri, nah tentu peluang dari Indonesia terbuka untuk bisa lolos dari fase grup minimal sebagai salah satu dari 4 tim peringkat ketiga terbaik. Tapi kalau dibantai, takutnya mental para pemain down. Nah mungkin teman-teman mulai takut, wah Bung Binder nih membuat kita khawatir. Gak bisa seperti itu, kita harus siap juga mental kita sebagai supporter. Tapi selain itu, sebagai pemain ke-12, seperti yang selalu saya katakan, ini saya lagi semangat-semangatnya ya. Saya lagi semangat-semangatnya. Seperti yang saya selalu katakan, kita harus terus support timnas Indonesia. Jangan memecah belah ya para supporter, tapi kita harus support dengan memberikan analisa-analisa yang logis, dan juga jika kita kritis, kita kritik secara real, secara fakta, sesuai dengan fakta. Ketika memang saya tidak melihat permainan yang taktis dari timnas Indonesia, itu membuat saya sedih, dan saya harapkan sekarang latihan taktikalnya akan jalan di Qatar dan timnas Indonesia bisa memberikan hasil yang terbaik di Piala Asia, walaupun peluangnya sangat amat tipis untuk bisa lolos dari fase grup. Tapi dalam sepak bola tidak ada yang mustahil teman-teman. Jadi nanti saya akan update lagi tentang timnas Indonesia jelang pertandingan mereka lawan Iran, dan tentunya setelah mereka lawan Iran atau nanti jika ada perkembangan terbaru. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong akui timnya kurang latihan taktik. Timnas Indonesia kembali menelan kekalahan atas Libya pada laga uji coba yang kedua. Timnas Indonesia kembali harus mengakui keunggulan Libya pada laga uji coba yang kedua. Laga yang bertajuk FIFA Matchday itu dimenangkan oleh Libya dengan skor 2-1. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong menegaskan hasil tersebut tak lepas dari sesi latihan selama training camp. Juru taktik asal Korea Selatan itu mengakui selama pemusatan latihan hanya menggeber fisik pemain. Sementara untuk sesi latihan taktik diberikan STY jelang 1 hari laga pertama melawan Libya. Hal tersebut sangat berpengaruh pada penampilan Timnas Indonesia di atas lapangan. Namun pada laga kedua, permainan Timnas Indonesia lebih baik. Skuad Garuda mampu beberapa kali memberikan ancaman ke pertahanan Libya. Memang selama di Turki kita sudah latihan fisik, tanpa bisa latihan taktik. Jadi 1 hari sebelum pertandingan saja latihan taktik sebentar, ujar STY. Kini Timnas Indonesia tengah melakukan persiapan untuk menghadapi laga uji coba yang ketiga. Pada laga uji coba yang ketiga, Timnas Indonesia akan menghadapi Irak. Laga Timnas Indonesia vs Irak akan berlangsung pada Selasa, tanggal 9 Januari tahun 2024. Pertandingan melawan Irak akan menjadi persiapan terakhir Timnas Indonesia sebelum menatap Piala Asia 2023. Seperti diketahui, gelaran Piala Asia 2023 di Qatar akan bergulir pada tanggal 12 Januari tahun 2024 mendatang. Berita selanjutnya, jalani uji coba lawan Iran, Timnas Indonesia masih dihantui kutukan lini belakang. Setelah menyelesaikan masa persiapan di Antalya, Turkiye, Timnas Indonesia proyeksi Piala Asia 2023 langsung terbang menuju Qatar. Dalam sisa hitungan hari jelang bergulirnya Piala Asia, anak asuh Sintayong tersebut tetap menggeber latihan untuk memaksimalkan performa mereka di turnamen. Salah satu agenda yang dijalani oleh Timnas Indonesia selama menunggu guliran Piala Asia di Qatar adalah mereka bakal melakoni laga uji coba melawan raksasa sepak bola Asia, Iran. Pertandingan ini sendiri dijadwalkan akan dimainkan pada Selasa, tanggal 9 Januari tahun 2024 mendatang. Melawan Iran yang merupakan tetangga dekat Irak, Timnas Indonesia sejatinya masih dalam balutan kutukan lini belakang. Pasalnya,
Sudah dalam beberapa pertandingan berturut-turut, lini vital di timnas Indonesia tersebut selalu saja melakukan blunder fatal. Bahkan, dalam histori blunder yang dilakukan, semua pemain baik dari pemain lokal maupun pemain keturunan dan naturalisasi semuanya mendapatkan bagian dari membuat kesalahan fatal. Para pencinta sepak bola Indonesia pasti masih ingat dengan insiden gol bunuh diri yang dilakukan oleh Jordi Amat di laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran kedua lalu. Pasca gol bunuh diri pemain JDT tersebut, lini pertahanan pasukan Merah Putih seolah selalu mendapatkan kutukan. Berturut-turut, 3 laga selanjutnya melawan Filipina dan 2 kali melawan Libya, selalu saja diwarnai dengan blunder lini pertahanan berujung gol ke gawang Garuda. Di laga kontra Filipina, Jordi Amat kembali membuat kesalahan di lapangan tengah dan membuat pemain Filipina menghukum gawang Hernando Aris Sutaryadi dengan golnya. Pun demikian di laga pertama melawan Libya pada tanggal 2 Januari tahun 2024 lalu. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Wahyu Prasetyo, Jordi Amat dan Justin Hubner, membuat pasukan Garuda harus terkapar 4 gol tanpa balas. Terbaru, menyadur laman suara.com tanggal 5 Januari tahun 2024 giliran bek muda timnas Indonesia Rizky Ridho yang membuat kesalahan passing fatal berujung bobolnya gawang Hernando Ari di laga kedua. Kesalahan berulang-ulang inilah yang pada akhirnya membuat lini pertahanan Indonesia seolah dirundung kutukan blunder. Lantas, apakah kutukan ini akan terus berlanjut? Ataukah justru akan berakhir meskipun tim yang dihadapi adalah kekuatan utama di persepakbolaan benua kuning? Kita tunggu bersama.